Ramen juga nggak apa-apa loh. Ramen. Everybody here calls me ramen. Oke. Boleh banget loh. Siap. Kak, sebelumnya congrats buat single I'm Ugly dan Thank you. ya udah resmi masuk ke WMI Asia sebagai artis Indonesia pertama. Congrats banget, Kak. Terima kasih udah ngebanggain dunia hip hop air. Waduh. Thank you. Wah, berat. Keren. Nah, kemarin gue sempet baca tuh, Kak. Gua lu nggak apa-apa kan, Kak? Boleh banget. Daripada aku kamu kita romantis Oke, lah. siap, Kak. Gue sebelumnya sempet baca tuh, Kak, beberapa artikel soal I'm Ugly ini. Di sini katanya lu pengen ngedobrak standar tentang penampilan sosial, kecantikan. Itu emang selama ini yang ngesain di dunia hip hop atau di sekitar lo, di circle lo kayak gimana, Kak? Kalau buat gue sih mungkin bukan kayak berusaha mengganti beauty standards yang ada di society. Mungkin bukan tapi ya gue siapa gitu mau ganti-ganti kan. Tapi buat gue tuh message lagunya lebih kayak oke, kita selalu di mana-mana di society manapun selalu ada yang namanya beauty standards dan kadang beauty standards itu tuh agak kurang adil atau agak susah dicapai gitu, unattainable gitu. Tapi dengan fakta itu, gue cuma pengen kasih tahu ke orang-orang yang mungkin merasa mereka, jelek atau mereka merasa down karena mereka nggak penampilannya atau behaviornya nggak sesuai dengan norma-norma society itu. Gue pengen kasih tahu ke mereka, it's okay gitu loh. Gue pengen kasih tahu ke mereka bahwa walaupun lo nggak fit in ke standar-standar ini, itu bukan berarti lo tuh nggak bisa killing it gitu loh. Itu bukan berarti lo nggak bisa win. Bukan berarti lo nggak bisa sukses gitu. Itu yang mau gue kasih tahu dari lagu I'm Ugly. Oh iya, Kak. Jadi ya sebagai dorongan dan motivasi juga buat orang-orang yang merasa dirinya selama ini nggak pede gitu soal kekurangan Nggak dalam dirinya. pede atau down, karena kan di zaman internet sekarang apalagi gitu banyak orang yang semakin tidak sopan ya. Karena maksudnya bukan ke gue doang gitu, kalau gue udah bisa ketawain itu gitu kan, makanya tercipta lagu I'm Ugly. Tapi buat banyak orang it can really get to them, itu bisa bikin mereka tuh kayak down atau merasa ya udahlah gue nggak kuat lagi gitu, gue mau berhenti apa yang gue lakuin kan, sedih kan. Jadi gue mau ngasih tahu bahwa itu tuh nggak, it doesn't matter gitu. Iya, Kak. Oke, di lirik ini gue juga ngelihat kayak ada sedikit kemarahan lu, ada you hating on my body, you respected my journey, I know I would different, kayak gitu lah. Terus itu bisa disebut nyimpen kemarahan lu sebagai seseorang yang pernah menerima perundungan gitu. Bukan kemarahan sih, lebih kayak gue cuma mention bahwa that thing really happen. Itu fakta gitu. Ada yang ngomongin body gue, ada yang ngomongin muka gue, ada yang ngomongin jerawat, ada yang ngomongin dan lain-lain gitu. Dan gue yakin itu bukan cuma buat gue gitu, tapi buat teman-teman gue juga ada pernah kena, atau orang-orang random dimanapun juga ada pernah kena. Ini nggak usah di orang-orang random di internet ya, tapi kayak dulu kan gue sempat kerja kantoran gitu ya, selalu ada aja gitu orang-orang yang have the audacity enough untuk ngomongin body lo padahal lo nggak nanya gitu, ngomongin tentang lo nggak nanya gitu. Gue cuma mention bahwa these things really happen gitu. Kalau marah sih enggak ya, buat apa marah ya, gue hidup gue lebih baik gitu. Canda. Siap. Nah, di video klip I'm Ugly ini ada banyak selebriti Asia atau Indonesia, kayak siapa yang kemarin gue lihat itu, ada Melissa Putri, Naura Ayu, ada Ojemo. Itu mereka menurut lo ngebantu menghidupkan visi ramen sendiri, gimana prosesnya, Kak? Dan alasan lo nyertain mereka ke dalam? Sangat membantu dalam menyampaikan message yang mau gue sampaikan dari lagu itu gitu. Karena kenapa ini semua orang yang ada di situ adalah tanpa berusaha arogan ya. Ini adalah orang-orang yang ibaratnya gue handpick gitu, karena gue bilang sendiri ke mereka, ke Ojemo, ke Cinderella, ke Mel dan kawan-kawan, bahwa gue jelasin dulu message lagunya tuh ini
gue kenapa minta ke lo karena menurut gue lo mengembody itu gitu. Gue tahu ada banyak orang juga yang selalu ngomongin tentang lo atau mengkritik body lo, mengkritik muka lo, apalah segala macam, atau nggak cuma appearance ya, tapi juga behavior gitu. Kayak Mel gitu misalnya mengkritik kayak lo nih tomboy tapi tete lo gede, kayak lu mau jadi apa? Nah itu lu ngerti gak sih, kayak Iya, iya. selalu orang-orang ini adalah tipe orang yang selalu kena bash dari society gitu. Tapi Iya. mereka membuktikan bahwa itu tuh nggak penting gitu. Itu nggak penting, mereka tetap ngelakuin apa yang mereka lakuin dan ya they're killing it gitu. Makanya mereka ada di layar gitu. Sedangkan yang ngomongin mereka ada di nggak tahu ada di mana gitu. Ya, itu berapa lama Kak prosesnya dari awal pembuatan sampai selesai? Wah, itu gila. Mungkin tuh kayak 2 sampai 3 minggu kali Oh, ya. dua. Maksudnya syutingnya sendiri memang cuman sehari. Cuman ngumpulin video cameo-nya, terus nyiapin segala macam itu total bisa 3 mingguan sih. Iya, iya. Harapan terbesar lu Kak lewat lagu I'm Ugly ini? Harapan terbesar gue adalah gini, gue dari sini tuh orang kan selalu bilang lagu ini menyampaikan body positivity, and that's Ya. true. Tapi gue di sini bukan mau bilang mau maksa ke orang untuk kayak kalau orang pada bilang lo jelek, lo gendut, lo terlalu kurus atau apa, bodo amat, lo kayak lo Ya. tuh Kendall Jenner gitu. Gue Ya, nggak ya, mau ya. kayak gitu karena nggak semua orang tuh punya mentality yang bisa instan dari merasa down terus tiba-tiba besoknya merasa mereka tuh kayak Rihanna gitu kan. Tapi maksud gue di sini adalah it's okay if you're feeling down, it's okay when you're not feeling too hard about yourself. Tapi just remember bahwa physical appearance, omongan orang tentang behavior lo, that's not the only or the most important Ya. thing. Orang Ya. akan mengingat lo akan apa yang lo lakukan, akan apa yang lo capai, dan bukan sekedar look lo. Gitu Ya. yang mau gue bilang. Ya Gitu. justru Jadi buat sebenarnya orang-orang yang dengerin, kadang komentar-komentar kayak gitu memotivasi diri lo buat jauh lebih baik dalam berkarya kayak gitu kali. lo jadi ingin membuktikan ke Ya. mau haters, mau orang di keluarga lo bisa gitu yang suka kok ngekritik lo gitu, lo mau membuktikan bahwa lo Iya. tuh bisa. Iya. Gitu. Kadang malah cacian atau komen dari keluarga sendiri yang lebih parah menurut gua ininya. Dampaknya itu Iya, tuh. lebih Orang yang deket sama lo kuat. malah biasanya yang lumayan Nah, parah dan insensitif. iya. Kak, lu kan bisa dibilang ya salah satu hip hop yang punya gebrakan baru dan mulai melejit lah sekarang ini. Dan gimana sih pendapat lu soal kehidupan hip hop di Indonesia ini? Terus soal rapper-rapper Menurut yang baru gue, muncul kayak gitu. menurut gue hip hop di Indonesia itu it's there dan it's getting better. Tapi di saat yang sama juga ini kalau nggak ada yang kayak support gitu, nggak dapet support yang oke, mereka bisa die down juga. Ini gue jujur aja gitu karena Ya, ya, di Indonesia menurut gue tuh kita nggak ada that hip hop culture. Menurut gue kita nggak usah bandingin sama Amerika ya, kita bandingin ya, aja sama negara tetangga gitu kayak Malaysia, ya, ya, Singapura gitu. Mereka udah lebih dewasa, industrinya mendukung, ya, marketnya, orang-orangnya gitu mengerti saat rapper tuh ngomong sesuatu mereka ngerti ya, gitu, slangnya segala macam. Sedangkan kalau di sini people do listen to some hip hop, tapi pengertian tentang hip hopnya tuh lumayan sempit, masih sempit menurut gua, at least for now. Kayak misalnya lo pakai autotune dikit gitu because of the ya, aesthetic, tapi orang pada kayak pakai autotune, ya, ya. nggak real rapper. Atau nggak misalnya ada gue gitu, gue suka flow gue emang kayak gini gitu. I use a lot of triplets, misalnya kayak flownya Migos gitu. Tapi orang kayak, wah ini flow-nya triplet nih, ini nggak Iya, iya. real rap, bla bla bla. Ya, guys, you don't say the same shit about Lil Uzi Vert atau Migos gitu yang ada di luar gitu. Tetap dengerin. Kenapa gue yang kena kritik gitu? Nggak sih? Kenapa rapper dalam yang kena kritik terus gitu? Menurut gue itu agak double standard sih. Jadi balik lagi,
it's there, tapi ini lumayan perlu apa ya, support sih gitu, dan perlu sedikit edukasi mungkin kepada pendengar hip hop yang di sini. Iya. Kalau boleh tahu rapper yang jadi acuan lu atau yang sering lu dengerin atau lu terinspirasi dari dia di dalam negeri dulu deh. Siapa ya Kak kira-kira? Rapper atau hip hop? Dalam negeri ya pasti Rich Brian. There's Rich no Brian, doubt about it menurut gue, karena banyak rapper lain juga yang gue suka dengerin di sini. Ada Metremos, ada Abim, ada ya, Noise nama rappernya, ada Suisse. Tapi menurut gue aim gue tuh adalah menuju ke arah Brian, karena menurut gue dia udah melewati apa ya, that stature as an Indonesian rapper gitu loh. Dan dia udah jadi household name sendiri, dan gue tuh aiming to be like that gitu. Nah Kak, project lu selanjutnya kira-kira apa? Ada nggak gebrakan lain yang mau lu bikin soal lewat karya-karya lu? Maksud gua, apa karya lu kayak lewat I'm Ugly ini kan lu pengen ngedobrak standar sosial apa segala kayak gitu. Karya lu nih bakal dikatur nggak buat di medium untuk terus menyuarakan hal-hal yang kayak gitu Kak? Apa itu bakal jadi karakter lu ke depannya? Yang pasti kalau dari gue tuh nggak pernah yang kayak lagu gue nih harus menjadi apa ya, pilar-pilar atau media untuk mendobrak sosial atau apapun itu, enggak. Tapi gue cuma mengekspresikan how I really feel, dan di lagu I'm Ugly how I really feel adalah menurut gue you shouldn't be down because people hating on you. Tapi untuk nextnya yang pasti kalau dalam bermusiknya sendiri ya, gue tuh udah nggak terlalu lagi apa ya, kayak stuck atau terbelenggu gitu bahasanya dalam status gue. Orang kan suka bilang gue rapper gitu kan, tapi gue sendiri tuh gue nggak terlalu suka mengkotak-kotakan. Jadi gue selalu pengen lebih mengeksplor subgenre lain gitu. Apalagi gue kan sebenarnya tumbuh dengan musik pop. Jadi instead of berusaha membuktikan gue tuh yang kayak gue nge-rap cepet, gue nge-rap dengan flow ini, gue sekarang lebih kayak santai dan kayak I just wanna make music that I like, dan kedengarannya enak gitu. Jadi berarti lu ngebuka kemungkinan buat genre lain mungkin kayak selain hip hop. Sangat. Kalau nanti lu punya inspirasi. Iya. Sangat, gue rasa inspirasi terbesar gue untuk ke arah situ sekarang adalah Doja Cat sama Lil Nas X sih, gitu. Karena mereka berhasil kayak mengcombine rap tapi juga dengan cheekiness-nya dan catchy-nya pop tuh gue suka banget, gitu. Iya. Udah sih Kak, gitu aja pertanyaan gue. Makasih banget nih Kak, udah mau diwawancara. Ya, thank you so much. Semoga memuaskan jawabannya. Kak, sekali lagi deh pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh. Ngerasa kan banyak musisi di Indonesia khususnya ini banyak yang ngerasa yang masa pandemi ini membelenggu mereka atau kehilangan kesempatan untuk manggung, untuk pergi kemana aja. Itu gimana menurut lu Kak? Cara lu berdamai lah, how do you deal with the pandemic? Cara berdamai adalah selalu ingat bahwa nggak ada yang pasti, semua selalu changing. Dan kedua adalah fokus pada apa yang bisa lo lakukan dan bukan pada hal eksternal yang lo nggak bisa ubah. Saat lo mengubah mindset itu, menurut gue semuanya bisa jadi lebih baik gitu. Lo punya mindset baru. Contohnya gue di masa pandemik gitu, gue nggak bisa ke studio, gue nggak bisa apa, tapi gue akhirnya belajar lebih soal teknis. Gue lo invest di alat yang sound card yang lumayan bagus segala macam. Jadi I'm Ugly pun dan lagu-lagu gue selanjutnya itu akan banyak dibuat di sini gitu loh. Jadi nggak di studio yang kayak fancy gitu. Jadi menurut gue fokus pada apa yang lo bisa pelajarin gitu. Pelajarinlah hal baru gitu instead of kayak ngeluh gue nggak bisa gini-gini gitu. Ya di sisi lain lu tetap beradaptasi sama keadaan yang ada sekarang gitu. Ya. Betul. Seleksi alam sih, manusia kan beradaptasi kan. Iya. Siap. Ya Kak, makasih banyak ya Kak udah mau
ngeluangin Thank waktunya you, untuk thank you kita. Mario. Thank you so much ya ya. Semoga sukses terus Terima karyanya ke kasih. depannya. Yes, thank you. Sukses juga Ya, Mario. thank you. Ya, see you on stage. Bye. Yay, bye-bye.